Novel Cultivation Chat Group Chapter 95. Mereka memeriksa tinggi badannya, berat badan, fisik, darah, urin, EKG, bahkan fungsi hati, fungsi ginjal, kadar lemak darah, dan lainnya. Song Suhang seperti orang linglung. Dia merasa seperti boneka marionet, dipasangkan ke berbagai alat untuk menjalani tes. Dengan susah payah, semua tes akhirnya selesai. Suhang merasa lebih lelah daripada setelah berlatih Vajra Foundation Building Fist Teknik sekali. Saat ini, dia bahkan tidak ingin menggerakkan satu jari pun. Selain itu, saat dia melepas pakaian untuk pemeriksaan tadi, tatapan dokter perempuan itu seolah ingin melahapnya, membuat Suhang merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Saat ini, Zhao Yaya menemaninya di ruang tunggu, menunggu hasil pemeriksaan. Hasilnya akan keluar dalam waktu sekitar setengah jam. Berkat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi beberapa tahun terakhir, efisiensi rumah sakit telah meningkat pesat. Jika tidak, kalau 4 atau 5 tahun yang lalu, hasil pemeriksaan tubuh lengkap butuh waktu sekitar seminggu. Zhao Yaya tampak sangat tegang dan gelisah, sesekali dia akan bangun dan berjalan berkeliling. Dia takut setengah jam kemudian, dia akan diberitahu bahwa Suhang mengidap penyakit parah. Jika hasil pemeriksaan tubuh lengkap masih membutuhkan waktu seminggu penuh seperti 4 atau 5 tahun lalu, siapa yang tahu bagaimana Zhao Yaya akan menahan tunggu yang terasa tak berujung itu. Namun, Suhang dengan tanpa perasaan membiarkan pikirannya melayang. Pikirannya mengembara, memutar ulang peristiwa-peristiwa terkini yang terjadi dalam benaknya. Saat memikirkan rumah sakit, dia teringat sesuatu. Oh ya, bukankah Profesor Ren Sui di rumah sakit ini? Mungkin nanti aku harus membeli beberapa buah dan menjenguknya. Gumam Suhang pada dirinya sendiri saat memikirkan ini. Profesor Ren Sui adalah guru yang, karena memiliki kelas siang, mengalami kedua kakinya patah oleh sihir Lady Soft Feather, membuatnya dirawat di rumah sakit. Awalnya, Lady Soft Feather hanya ingin mematahkan satu kakinya, tapi siapa sangka bahwa ketika Profesor Ren Sui jatuh dari tempat tidurnya, posturnya membuatnya hanya mengalami keseleo. Alhasil, tidak ada hasil, dia tetap harus dirawat di rumah sakit. Meski aku tidak melukainya sendiri, dia terluka karena aku. Meski Miss Soft Feather mengatakan bahwa dia sudah memberikan kompensasi kepada Profesor Ren Sui untuk insiden itu, Suhang tetap merasa sangat bersalah. Profesor Ren Sui, gurumu, tanya Zhao Yaya. Ya, ku dengar dia terluka beberapa hari lalu dan harus dirawat di rumah sakit. Nanti, aku akan bertanya di meja informasi di bangsal mana dia dirawat. Suhang menghela napas. Sementara mereka berbicara, seorang dokter perempuan berkacamata masuk dan berkata dengan senyum, Profesor Ren Sui. Profesor yang kedua kakinya patah. Aku masih tidak percaya dia bisa mematahkan kedua kakinya hanya dengan jatuh dari tempat tidur, itu sangat tidak mungkin. Kebetulan aku tahu di mana dia dirawat. Dia di gedung 8B Bangsal 532. Banyak dokter di rumah sakit kami yang tahu tentangnya. Apakah kamu muridnya? Dokter perempuan itu mendorong kacamatanya ke atas dan tertawa. Dialah yang memeriksa tubuh Suhang dan tampak seperti ingin melahapnya. Song Suhang merasa tatapannya sangat menakutkan. Haha, cedera kaki guru Ren Sui benar-benar tak terbayangkan. Terima kasih, nanti akan ku jenguk dia. Song Suhang merasa semakin bersalah. Tampaknya cedera Profesor Ren Sui bukan hanya pada kakinya, jiwanya juga menerima pukulan berat. Kurasa profesor yang mematahkan kedua kakinya karena jatuh dari tempat tidur akan menjadi lelucon yang bertahan lama. Zhao Yaya sama sekali tidak peduli dengan Profesor Ren Sui. Yang dia pedulikan adalah laporan kesehatan Song Suhang. Dr. Li, apakah laporan kesehatan Suhang sudah keluar? Tidak ada masalah dengan tubuh adikku, kan? Yang bisa kukatakan adalah dia tidak mungkin lebih sehat lagi. Jujur saja, aku benar-benar tidak tahu mengapa kamu membawa adikmu ke sini untuk pemeriksaan tubuh lengkap dengan wajah khawatir. Ayo lihat laporannya sendiri. Adikmu benar-benar sekuat banteng. Jika aku tidak secara pribadi melakukan pemeriksaan tubuh lengkapnya, aku akan curiga apakah laporan ini benar-benar asli. Laporan ini tidak terlihat seperti laporan kesehatan seorang siswa, tampaknya lebih seperti laporan atlet nasional. Dr. Li tertawa. Dia sebenarnya bahkan lebih serba bisa dan kuat daripada atlet profesional. Meski begitu, adik laki-laki Zhao Yaya memiliki fisik yang tidak menunjukkan ototnya saat berpakaian. Ketika dia melepas kemejanya untuk pemeriksaan tadi, otot-otot yang terbentuk dengan baik dan jelas benar-benar membuatnya menjadi pria tampan yang memesona. Jika bukan karena aku sudah punya suami, aku mungkin benar-benar mempertimbangkan percintaan dengan pria yang lebih muda. Apakah kamu benar-benar yakin tidak ada penyakit? Zhao Yaya melihat barisan angka yang menunjukkan kesehatan jauh di atas normal, tapi dia masih bertanya dengan nada khawatir. Yaya, apakah kamu berharap adikmu mengidap penyakit tidak tersembuhkan? Apakah kamu brocon yang lebih suka adik yang sakit dan lemah? Dr. Li mendorong kacamatanya ke atas dan bertanya sambil tertawa. Dia bisa bercanda tanpa menahan diri karena sudah kenal dengan Zhao Yaya. Tentu saja tidak. Zhao Yaya malu dan dengan marah melotot ke Song Suhang. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Jika kamu ingin menyalahkan sesuatu, kamu hanya bisa menyalahkan insiden itu karena kebetulan yang begitu aneh. Song Suhang mengangkat bahu dengan polos. Ekspresi Zhao Yaya tampak sangat galak, tapi di dalam, dia diam-diam menghela napas lega. Dia akhirnya bisa berhenti mengkhawatirkan kemungkinan bahwa Suhang mengidap penyakit tidak tersembuhkan. Dia melihat laporan kesehatan dengan wajah dipenuhi kebahagiaan. Tampaknya bocah ini benar-benar berlatih, itu bagus.
Pada saat ini, seorang perawat muda mengetuk pintu, dan bertanya dengan malu-malu, Dr. Li, apakah Anda di sini? Ada yang bisa kubantu? Tanya Dr. Li. Pasien dari gedung 8B kamar 570 datang lagi, apakah Anda perlu pergi dan melihatnya? Saat perawat itu tersenyum, lesung pipi yang sangat imut terlihat. Dia datang lagi. Baik, aku akan segera ke sana. Dr. Li mengerutkan kening dan mengusap pelipisnya. Zhao Yaya melihat kerutan di dahi dokter itu dan bertanya, apakah itu pasien yang sangat merepotkan? Merepotkan, dan juga sangat tak terbayangkan. Dr. Li menjelaskan, pasiennya adalah seorang wanita muda, sedikit lebih muda dari adikmu. Namun, kondisinya agak aneh. Dia tampak benar-benar baik-baik saja dari luar, tapi organ dalam dan beberapa jaringannya mengarbonisasi. Sampai sekarang, aku masih bertanya-tanya bagaimana dia bisa melukai dirinya sendiri sampai ke keadaan, lunak di luar tapi hangus di dalam. Jika aku tidak memeriksanya secara pribadi, aku akan curiga ada yang mengerjaiku. Maaf mengatakannya, tapi dengan lukanya, tidak mungkin ada yang bisa bertahan. Sama sekali tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Namun, gadis muda ini entah bagaimana masih hidup. Selain itu, gadis muda itu tampaknya tahu bahwa dia akan mati dan sangat terbuka tentang hidup dan mati. Sejak awal, dia tidak pernah meminta kami untuk menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya, dia hanya akan datang untuk mendapatkan suntikan analgesik dan mendapatkan beberapa pereda nyeri ketika rasa sakitnya menjadi tak tertahankan. Ini mungkin terdengar buruk tapi ketika pasien seperti ini datang, kami selalu menyuruh mereka pulang dan menikmati makanan enak. Rumah sakit tidak akan menerima pasien seperti itu jika memungkinkan. Namun, untuk alasan yang tidak diketahui, setelah dia bertemu dengan direktur rumah sakit, dia secara pribadi datang dan menyiapkan kamar khusus untuknya. Sejak saat itu, aku ditugaskan untuk secara teratur memberikannya pemeriksaan fisik, suntikan analgesik dan meresepkan pereda nyeri. Selain itu, yang paling menggangguku adalah setiap kali dia datang untuk menerima suntikan, dia akan membawa jarumnya sendiri. Pernahkah kamu mendengar tentang pasien yang membawa jarum mereka sendiri? Seumur hidupku, aku belum pernah bertemu pasien seperti ini sebelumnya. Mendengar ceritamu, dia memang terdengar seperti pasien yang merepotkan. Zhao Yaya mengusap pelipisnya. Dunia ini luas, tidak ada yang terlalu aneh. Song Suhang dengan tenang membalas dalam hati. Sejak hari pandangan dunianya hancur, bahkan jika seseorang memberitahunya bahwa Superman sedang mengunjungi Huaxia besok, dia masih akan bisa tetap tenang. Sudah merepotkanmu, Dr. Li, kami tidak akan mengganggumu lagi. Zhao Yaya bangkit dan berterima kasih kepada Dr. Li. Dia masih harus kembali ke kota Universitas Jiangnan untuk magangnya sebagai dokter. Song Suhang juga mengucapkan selamat tinggal, terima kasih Dr. Li. Pada saat yang sama, di lantai 5 gedung 8B rumah sakit afiliasi kota Universitas Jiangnan. Seorang paman pekerja kantoran berhenti melangkah, mengeratkan giginya dan berkata, aku merasakannya, akhirnya aku merasakannya. Gadis kecil klan Su ada di sini. Ahki klan Su, Ahki yang terkutuk. Setelah mengejar junior ini selama berhari-hari, akhirnya aku menemukan jejaknya. Kali ini, aku pasti tidak boleh kehilangannya. Namun, di saat berikutnya, warna wajahnya berubah lagi. Aura junior klan Su menghilang lagi.